Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sekian banyak email, akhirnya kita milih kasus dari Mbak Heni. Jadi, Mbak Heni ini mempunyai kakak bernama Mbak Dwi. Mbak Dwi mempunyai anak tiri bernama Sasa. Nah, yang disayangkan di sini adalah Dwi ini memperlakukan Sasa itu secara tidak adil. Bisa dibilang kasar sih, secara verbal ataupun fisik. Nah, itu dia yang membuat Mbak Heni akhirnya miris ngelihat perlakuan kakaknya terhadap Sasa itu. Dan juga berbagai macam usaha sudah dilakukan untuk menyadarkan Mbak Dwi. Jadi Mbak Heni di sini minta tolong sama tim untuk bantu menyadarkan Mbak Dwi sebagai kakaknya Mbak Heni untuk tidak berperilaku kasar sebagai ibu tiri dari Sasa. Insya Allah kita bisa membantu ya. Insya Allah, amin. Dan sekarang kita mau menuju daerah Tanjung Barat tempat Mbak Heni berada. Yuk semua. Assalamualaikum, Bu. Mau nanya daerah Tanjung Barat itu di sekitar sini ya, Bu? Oh, sebelah sini. Kompleks sebelah. Ke kiri. Oke. Yaudah. Yaudah, Pak. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih ya Bu, maaf ganggu. Assalamualaikum. Oh, iya. Yaudah, makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Yuk, cuma nanya aja. Tanya itu aja yuk. Ada Olga. Ya. Yuk, cuma tanya aja. Assalamualaikum. Bu, maaf mau nanya, kenal sama yang namanya Bu Heni nggak ya, Bu? Bu Heni. Bu ini nggak tahu ya Bu ya? Kalau misalnya ini pernah lihat nggak orang ini? Nggak pernah lihat ya? Nggak lihat. Ya udah deh. Yaudah, makasih ya Bu ya. Maaf ya Bu Maaf ganggu. ganggu. Assalamualaikum. Aneh juga ya, maksudnya Ibu ini kan katanya di dekat sini kan? Iya, tapi nggak ada yang tahu. Ini benar ini alamatnya. Iya, cuma kok nggak ada yang tahu Iya, sih. Tanjung Barat kan ini. Si mana? Iya, lu juga bingung jadinya. Ada warung di Iya, sini? ada warung ya. Ya, coba deh. Sekalian Biasanya aja orang kan lebih banyak tahu juga kan. Coba di telepon udah masuk. Sebelum juga dari tadi. Cuma nanya ibu-ibunya nih. Bu, misi Bu. Boleh nanya sebentar Bu? Ibu kenal yang namanya Ibu Heni nggak? Yang mana ya? Bu Heni yang Coba lihat fotonya. ini, Bu. Oh, gue yang penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Rumahnya di sebelah sana. Oh, rumahnya di sebelah sana? Penyanyi dangdut. Lihat. Ya udah coba aja dulu. Oh, ya udah. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih ya, Bu ya. Makasih Bu Maaf ya. ganggu. Assalamualaikum. Iya, penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut, gue nggak tahu loh. Soalnya dia di profilnya nggak nulis kalau dia story itu saya maksudnya kerjanya penyanyi dangdut. Jadi kita coba aja ketemu sama orangnya langsung aja yuk. Moga aja nggak salah orang ini. Nanya deh, Bu. Siapa? Mau nanya, Bu Heni di mana ya rumah Bu Heni? Dari ibu tuh sana berdua. Ribut. Coba dicek aja ke sana. Ribut sama siapa Bu? Sama adik kakaknya berdua di sana. Sama Dwi. Oh, ya udah makasih banyak ya Bu Makasih ya. ya, Bu ya. Makasih, Makasih, Bu. Assalamualaikum. Ribut. Sama apa lagi sih? Oh itu tuh lagi ribut. Oh iya, benar. Itu ini. Tahu caranya gimana ngurus anak? Mbak tenang dulu Mbak. Ya, apaan lagi? Enggak Mbak. Mbak, ini mau maghrib, kalian berdua tenang dulu dong. Udah, dia selalu ikut campur. Gue kesel sama dia nih, selalu ikut campur urusan gue. Gue bukan ikut campur, Kak. Gue cuma pakai kakak sadar, Kak. Tapi kan sekarang biaya itu rumah sakit mahal. Dia nggak punya BPJS, sekarang bapaknya tuh sakit di rumah sakit. Kalau nggak dapat dari BPJS, gimana caranya dapat duit? Sekarang saya suruh
kerja dia biar dapat duit banyak, biar bisa bayar bapaknya di rumah sakit. Kak, kerjaan itu masih banyak, nggak harus kerja kayak gitu, Kak. Tapi itu cara cepat cari duit. Ya lu apa sih? Cuma penyanyi gerobak kan? Iya kan? Lu kan nggak tahu kan cara gimana cari duit kan? Lu emang penyanyi dangdut, Kak. Tapi nggak kayak gitu juga, Kak. Nggak bisa. Lu bisa cari cepet duit itu, bisa cari cepet dengan cara kayak gitu. Lu bisa cari duit cepet nggak? Lu jangan ngajarin gue ya. Lu jangan ngajarin gue. Gue nggak ngajarin lu. Ngajarin aku yang buka. Lu yang mau. Gak usah ikut campur, kamu ngurusin keluarga saya. Bukannya saya ikut campur, Mbak Dwi tenang dulu dong. Mbak Dwi mau kemana? Mbak, gak dicampur ya. Kak, Mbak. Mbak Dwi, Mbak Dwi. Mbak Dwi. Kak. Mbak Dwi. Mbak. Kak. Udah. Kakak lihat kan gimana caranya dia lakuin anaknya kayak gitu. Gue cuma pengen dia tuh sadar. Tadi kan kalian sempat ribut-ribut, sempat ucapin yang sakit kan? Itu sebenarnya yang sakit siapa sih? Sebenarnya yang sakit itu abang saya, suami dari kakak Dwi. Kakak Dwi itu kakak kandung saya. Sakit apa kamu tahu? Komplikasi, pusing mas. Kalau mau diomongin saya aja bingung. Mbak itu pernah bilang sama kita, maksudnya dari email yang kita baca ya, Sasa ini udah bekerja, tapi jam kerjanya itu dari sore sampai kadang pulang dini hari, pagi-pagi gitu. Emang maksudnya kerja apa sih? Sasa bukannya masih 19 tahun ya? Justru itu saya bingung, Mbak. Gimana istilahnya kok Sasha itu kerja yang dari sore sampai dini hari, bahkan bisa pulang sampai subuh. Dan bahkan yang nganterin itu kadang-kadang Kak Dwi. Setiap saya tanya, saya selalu dihina, dikatain. Istilahnya, saya cuma biduan. Saya tahu saya biduan, tapi saya nggak mau istilahnya kalau kakak saya perlakukan Sasha kayak gitu. Setiap hari Sasha itu disiksa. Bahkan kadang kakak saya perlakukan Sasha dengan semua tangan, kaki. Sasha itu diperlakukan dengan nggak layaknya anak. Saya tahu kalau Sasha cuma anak tiri, tapi nggak kayak gitu juga. Saya nggak mau kalau keponakan saya itu jadi rusak gara-gara kakak saya. Mbak, jangan suzon dulu ya. Buktinya Mbak Dwi aja nganterin Sasa kan kalau dia kerja. Mungkin itu salah satu cara dia nunjukin kasih sayang dia ke Sasa, walaupun misalnya Sasa anak tiri ya. Nggak mungkin, Mbak, beda. Kalau memang kerja bener itu kan nggak harus malam-malam. Dan kadang Sasha itu pakaian seksi, Mbak. Melebihin saya yang penyanyi dangdut biasa gitu, Mbak. Siapa sih yang nggak berpikiran negatif kayak gitu?
Ya udah gini aja deh Mbak. Mending sekarang tadi kan Badui kan namanya. Iya kak. Ini aja coba kalau sekarang kita coba datang ke rumahnya Badui. Kita awasi, kita intai. Biar semuanya juga jelas kan. Iya. Apa kan? Iya nggak apa-apa mas. Ya kita langsung cek aja sekarang ya. Iya. Oke. Rumahnya Dwi mana? Nggak jauh dari sini. Terus ini kita mau naik belok kanan apa kayak belok kanan? Yang itu betul mas, itu badannya mas. Dia naik gue. Naik ojek ya? Iya. Yaudah ikutin aja Mas Bas. Ikutin Mas Bas. Dia kemana jam segini? Itu yang bikin saya selama ini curiga gitu loh mas. Iya. Ini yang Mbak maksud Mbak yang keluar malam gitu. Iya betul. Berhenti dulu. Coba ikutin Mas Bas. Oke, udah ikutin itu. Bentar. Jangan sampai ketahuan ya. Iya kok kos-kosan sih mas. Oh iya kos-kosan. Emang Badui itu nggak kos? Enggak mas, Rumah kan? rumah. Sini ke kosan siapa? Nah itu yang bikin saya curiga tuh apa gitu loh. Mbak emang nggak tahu ini ada mungkin kosan kenalan Mbak juga kali. Saudara Enggak, saya nggak kenal sama sekali. Luar. keluar. Ikutin mas. Cepet. Mana lagi tuh? Itu kos-kosan kak. Terus kosan. Beda kan? Oh, ini kayaknya ada gang-gang gitu deh. Nggak Lihat ini paksa kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Mas majuan dikit tuh biar kelihatan. Tapi jaga-jaga. Kita ngintai aja di depan, tapi ini kamera jangan lampunya dimatiin, nanti ketahuan takutnya deket banget. Sama Mas Bas, mobilnya dimatiin aja ya, takut ketahuan. Awas, matiin aku. Masuk rumah orang gitu. Serius? Itu kamera. Awas. Adiknya keluar. Sasa mana Sasa? Ditinggal. Saya ditinggal kak. Keluar lagi tuh. Mana? Saya mau turun aja mau Bentar dulu. Ini keluar tuh. Itu saya dipaksa kayak gitu kak. Ini naik motor lagi, udah kita ikutin aja, Mas Bas, ikutin ya. Ikutin Jangan kak, dia sampai- mau kemana kak? Jangan sampai hilang. Jangan sampai kita ketinggalan jejaknya kak. Wah, ini sebenarnya. Kita udah kesana loh. Itu di depan tuh. Serius? Iya kok. Taruh kok berhenti di sini sih? Aneh gitu loh. Di tempat gelap seperti ini. Yuk, kita bantu yuk. Apa Mas Bas? Tarik kayak gitu sih. Ini pinggir jalan lu lihat banyak cewek-cewek kayak gini ntar. Sorry, maaf ya. Gue ngerasain tempat nggak bener deh. Udah deh, gua aja deh. Gua aja pakai jaket. Yaudah. Cuma kalau ada apa-apa lu teriak ya, biar kita dengar. Iya, udah. Kalau misalnya lo yang turun, lo nggak bawa jaket, pakai seragam, bahaya lah. Bajunya seksi-seksi kan? Iya makanya Jadi itu bingung. kak. Masa iya si Tasya kerja kayak gitu? Kalau ada apa-apa sama gue, samperin ya. Iya kak. Berarti banget. Ada yang nggak beres sebenarnya mas. Tuh, kenapa tuh mas?
Dan saya nggak enak loh mas. Tapi saya nanya Mbak, Sasa tuh orangnya kayak gimana sih Mbak? Beritahu gitu. Sasa itu orangnya pendiam dan nurut gitu. Apa yang dikatakan Mbak Dwi dia pasti nurut. Nurut semua. Iya semua omongan Mbak Dwi pasti nurut. Jadi suruh mantau. Kok Pak Teddy? Kok kata diusir ya? Ya udah Fat, aduh.